Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Saya atas nama Octavianus Pendawan, kelas A, Prodi Teknik Informatika. NIM 5520 123018. Mata kuliah Fisika Dasar. Dosen pengampu Roberta Urun Hurin, SI, MPD. Suhu dan kalor. Pengertian suhu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur panas atau dingin dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin dan panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi suhu di permukaan bumi. Jumlah radiasi yang diterima suatu benda per hari, per bulan, per tahun, serta per musim. Kedua, adanya pengaruh tempat, yaitu daratan atau laut. Yang ketiga, adanya pengaruh dari ketinggian tempat dari permukaan bumi. Yang keempat, dipengaruhi secara tidak langsung oleh pembawaan angin. Apakah angin itu yang membawa panas atau dingin? Yang kelima, adanya pengaruh panas laten, yakni panas yang disimpan di dalam atmosfer bumi. Yang keenam, adanya pengaruh dari penutupan tanah, di mana tanah yang ditutupi vegetasi temperatnya akan lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang tanpa vegetasi. Tipe tanah juga mempengaruhi suhu. Semakin gelap tanah maka semakin tinggi pula indeks suhunya. Begitu juga sebaliknya. Sudut datangnya sinar matahari juga mempengaruhi suhu. Sudut datangnya sinar matahari, yaitu yang lurus, akan jauh lebih panas jika dibandingkan dengan yang sudut datangnya matahari dari arah miring. Alat ukur suhu. Yang pertama, termometer klinis. Alat mengukur suhu pertama ada termometer klinis. Termometer ini biasa dipakai oleh dokter untuk mengukur suhu badan pasiennya. Alat ini memang dipakai di bidang kesehatan sebagai pendeteksi adanya penyakit pada tubuh seseorang. Termometer yang kedua, termometer ruangan. Termometer ini merupakan alat pengukur suhu yang dipakai di suatu ruangan untuk memantau suhu di sana. Alat ini biasa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di negara dengan 4 musim. Gunanya untuk mengatur suhu di dalam ruangan tertentu. Ketiga, termometer inframerah yang biasa dipakai untuk mengukur suhu tubuh saat pandemi. Alat mengukur suhu saat suatu ini dapat mengukur suhu pada arteri tanpa menyentuh tubuh sama sekali. Yang keempat, termometer digital. Kemudian ada termometer digital. Alat ini tidak menggunakan alkohol ataupun air raksa. Dalam mengukur suhu, termometer digital memakai sifat pemuai pada logam, sehingga pengukuran suhu menjadi lebih cepat dan tepat dilakukan. Termometer laboratorium. Kelima, ada alat pengukur suhu yang biasa dipakai untuk membantu kegiatan penelitian atau eksperimen yang dinamakan termometer laboratorium. Alat ini yang biasa berisi air, raksa atau alkohol guna mengukur suhu. Adapun suhu cairan yang dimaksud pun cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan. Termokopel. Terakhir, ada termokopel, yaitu alat pengukur suhu yang berupa sensor termoelektrik. Apabila dilakukan konfigurasi dengan benar dan tepat, termokopel ini biasa melakukan pengukuran suhu dengan jangkauannya yang luas. 7. Termometer saat padat. Contoh dari termometer saat padat yaitu termometer bimetal yang menggunakan logam sebagai bahan untuk mengukur suhu pada suatu benda. Lalu ada termokopel yang memakai aliran listrik guna menentukan besar suhu. 8. Termometer saat cair. Kedua, ada termometer dengan cair. Contohnya adalah termometer laboratorium yang memakai skala mulai dari 10 derajat Celcius. Lalu ada termometer untuk mengukur suhu badan yang menggunakan skala antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius.
macam-macam skala suhu. Yang pertama Celsius. Celsius ini merupakan skala suhu yang paling sering dipakai baik di Indonesia maupun di luar negeri. Celsius memiliki satuan derajat Celsius. Fahrenheit. Fahrenheit atau dikenal dengan huruf V saja dilihat dari lumen learning. Fahrenheit ini merupakan skala pengukur suhu yang paling banyak dipakai di negara Amerika Serikat. Skala Fahrenheit mempunyai satuan derajat Fahrenheit. Kelvin. Skala inilah yang diketahui tidak memiliki derajat. Satuan pada skala ini adalah Kelvin. Reaumur, yaitu skala pengukur suhu yang ditemukan oleh Anthony Verschaul de Reaumur pada tahun 1730. Skala Reaumur ini mempunyai satuan derajat Reaumur. Alat ukur suhu. Untuk menyatakan suhu suatu benda secara kuantitatif diperlukan alat ukur yang disebut termometer. Ada beberapa jenis termometer dengan menggunakan konsep perubahan sifat karena pemanasan. Pada termometer raksa dan termometer alkohol menggunakan sifat perubahan volume karena pemanasan. Dari gambar di atas dapat ditulis dalam bentuk tabel sebagai berikut. Celsius, termometer Celsius. Titik tetap bawah 0 derajat Celsius, titik tetap atas 100 derajat Celsius, jumlah skala 100. Yang kedua, termometer Reaumur. Titik tetap bawah 0 derajat Reaumur, titik tetap atas 80 derajat Celsius, jumlah skala 80. Yang ketiga, termometer Fahrenheit. Titik tetap bawah 32 derajat Fahrenheit, titik tetap atas 212 derajat Fahrenheit, jumlah skala 180. Yang keempat, termometer Kelvin. Titik tetap bawah 273 Kelvin, titik tetap atas 373 Kelvin, jumlah skala 100. Perbandingan jumlah skalanya adalah sebagai berikut. TC dibagi TR dibagi TF dikurangi 32 sama dengan 100 dibagi 80 dibagi 180, atau TC dibagi TR atau dikali TF atau TC dibagi TR dibagi TF dikurangi 32 sama dengan 5 dibagi 4 dibagi 9. Perubahan suhu dari Celsius ke Kelvin dan dari Kelvin ke Celsius karena jumlah skalanya sama, maka ditulis sebagai berikut. T derajat C sama dengan T ditambah 273 Kelvin atau TK sama dengan T dikurangi 273 derajat Celsius. Keterangan TC skala yang ditunjukkan termometer Celsius, satuan derajat Celsius. TR sama dengan skala yang ditunjukkan termometer Reaumur, satuan derajat Reaumur. TF sama dengan skala yang ditunjukkan termometer Fahrenheit, derajat Fahrenheit satuannya. TK sama dengan skala yang ditunjukkan termometer Kelvin, satuannya Kelvin. Termometer X dengan titik tetap bawah TBX dan titik tetap atas TAX. Termometer Y dengan titik tetap bawah TB Y dan titik tetap atas TA Y. Titik tetap bawah dan titik tetap atas kedua termometer di atas adalah suhu saat es melebur dan suhu saat air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Dengan membandingkan perubahan suhu dan interval kedua titik tetap masing-masing termometer, diperoleh hubungan sebagai berikut. TA X dikurangi TX
per TA X dikurangi TB X sama dengan TA Y dikurangi TY, TA Y dikurangi TB Y. Keterangan TA X sama dengan titik tetap atas termometer X, TB X sama dengan titik tetap bawah termometer X, TX sama dengan suhu pada termometer X, TAY sama dengan titik tetap atas termometer Y, TBY sama dengan titik tetap bawah termometer Y, TY sama dengan suhu pada termometer Y. Contoh soal, suhu suatu saat menunjukkan 75 derajat Celcius. Berapakah suhu saat tersebut jika diukur menggunakan termometer Reaumur? Diketahui derajat Celcius sama dengan 75 derajat Celcius. Jawab, derajat Reaumur sama dengan 4/5 derajat Celcius sama dengan 4/5 dikali 75 derajat Celcius sama dengan 4 dikali 15 sama dengan 60 derajat Reaumur. Jadi jika diukur menggunakan termometer Reaumur, suhu saat tersebut menjadi 60 derajat Reaumur. Pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Jenis-jenis kalor. Kalor pembentukan. Kalor pembentukan kata adalah kalor yang menghasilkan atau dibutuhkan untuk membuat satu mol senyawa dalam unsur-unsurnya, seperti berupa gas yang tulis dengan rumus molekulnya. Contoh kalor pembentuk adalah C12O2 Ber2H2. Yang kedua, kalor penguraian. Kalor penguraian adalah bentuk kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk mengurai satu mol senyawa menjadi unsur-unsur yang lain. 3. Kalor pembakaran. Kalor pembakaran adalah kalor yang didapat atau diperlukan untuk membakar satu mol zat, yakni unsur atau senyawanya. Yang keempat, kalor netralisasi. Kalor netralisasi adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk membentuk satu mol H20 dari reaksi antara asam dan basa. Kalor ini termasuk dalam reaksi eksternal karena adanya reaksi kenaikan suhu. Yang kelima, kalor pelarutan. Kalor pelarutan adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk melarutkan satu mol zat yang awalnya padat menjadi larutan. Rumus kalor. Pertama, rumus kalor perpindahan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Keterangan, banyaknya kalor yang diterima Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu zat benda tertentu. M sama dengan massa benda yang menerima atau melepas kalor. C sama dengan kalor jenis zat. Delta T sama dengan perubahan suhu. Dua rumus kalor jenis. C sama dengan Q per delta M dikali delta T. Keterangan, C sama dengan kalor jenis zat, Q banyaknya kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu benda, M massa benda yang menerima atau melepas kalor, delta T sama dengan perubahan suhu. Tiga rumus kapasitas kalor. C sama dengan Q per delta T. Keterangan, C kapasitas kalor, Q banyaknya kalor, delta T perubahan suhu. Empat rumus menentukan kapasitas kalor itu sendiri. C sama dengan M dikali C. Keterangan, C kapasitas kalor, M massa benda yang menerima atau melepas kalor, C kalor jenis zat. 5 rumus kalor lembur dan uap. Kalor lembur Q sama dengan M dikali L. Kalor uap Q sama dengan M dikali U. Ketentuan L sama dengan kalor lembur zat, U kalor uap zat. Contoh soal, sebuah benda
bersuhu 50 derajat Celcius menyerap kalor sebesar 1500 joule. Kemudian suhunya naik menjadi 30 derajat Celcius. Berapakah kapasitas kalor benda tersebut? Diketahui Q sama dengan 1500 joule. Delta T sama dengan 32 derajat Celcius dikurangkan 5 derajat Celcius sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 300 K. Ditanya C. Jawab C sama dengan Q per delta T. C sama dengan 1500 joule per 300 K Kelvin. C sama dengan 5 J joule per Kelvin. Jadi hasil kapasitas kalor benda tersebut sebesar 5 joule per Kelvin. Perubahan kalor. Satu kalor bisa mengubah suhu saat masing-masing benda pada dasarnya memiliki suhu yang lebih rendah dari nol mutlak. Jadi saat benda tersebut pasti memiliki kalor. Dua, kalor bisa mengubah wujud saat. Pada beberapa jenis saat benda jika diberikan kalor dalam satuan tertentu, maka saat benda tersebut akan mengalami perubahan. Macam-macam perpindahan kalor. Pertama, konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi dengan melewati saat perantara seperti logam tanpa disertai perpindahan partikel-partikel secara permanen di dalam saat itu sendiri. Contohnya ketika memanaskan ujung logam, maka ujung logam lainnya juga ikut panas. Konveksi. Konveksi adalah salah satu perpindahan kalor yang melewati suatu saat disertai dengan perpindahan bagian-bagian saat itu sendiri. Perpindahan secara konveksi ini bisa terjadi pada saat cair atau gas, sehingga jenis perpindahan ini dibagi menjadi dua seperti berikut ini. Konveksi secara ilmiah adalah perpindahan konveksi yang disebabkan oleh adanya gaya apung tanpa faktor luar dan dipengaruhi adanya perbedaan jenis benda. Misalnya yang terjadi pada pemanasan air, di mana massa jenis partikel air yang sudah panas akan naik menjauh dari api dan kemudian digantikan dengan partikel saat air lain yang suhunya lebih rendah. Konveksi paksa adalah perpindahan konveksi yang terjadi karena adanya pengaruh faktor luar seperti tekanan dan perpindahan kalor terjadi dengan cara paksa atau disengaja. Itu artinya panas kalor dipaksa untuk berpindah ke tempat yang dituju dengan bantuan faktor luar seperti tekanan. Misalnya yang terjadi pada kipas angin yang membawa udara dingin ke tempat yang panas. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak menggunakan saat perantara sama sekali. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.